Di pinggiran kota Solo, Jawa Tengah, ada sebuah pabrik garmen tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya gelap, mesin-mesinnya berdebu, dan tidak ada lagi pekerja yang datang ke sana. Namun anehnya, setiap malam tertentu, warga sekitar masih sering mendengar suara mesin jahit dari dalam pabrik itu. Padahal listriknya sudah di... Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Putus sejak lama. Dan yang lebih membuat merinding, beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan pekerja yang masih duduk di depan mesin jahit. Seolah mereka masih bekerja seperti dulu. Pabrik yang pernah ramai. Dulu, sebelum bangunan itu berubah menjadi tempat yang dihindari orang, pabrik garmen di pinggiran Solo itu adalah salah satu tempat paling sibuk di kawasan industri tersebut. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, jalan kecil menuju pabrik sudah dipenuhi suara kendaraan para pekerja yang datang dari berbagai desa sekitar. Sepeda motor berjejer di parkiran yang luas, sebagian pekerja bahkan datang dengan sepeda ontel tua. Dari kejauhan saja, orang sudah bisa mendengar suara khas yang keluar dari dalam gedung produksi, suara mesin jahit yang bekerja tanpa henti. Di dalam pabrik, suasana selalu ramai. Barisan mesin jahit memenuhi ruangan besar seperti pasukan yang siap bekerja. Lampu neon panjang menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya putih yang membuat seluruh ruangan terlihat terang meski tanpa sinar matahari. Para pekerja duduk berjajar di kursi masing-masing, fokus menjahit kain yang terus berdatangan dari bagian pemotongan. Ada yang bekerja cepat dengan gerakan tangan yang sudah sangat terlatih, ada pula yang sesekali berbincang dengan teman di sebelahnya sambil tetap menggerakkan pedal mesin. Di bagian belakang ruangan terdapat meja panjang tempat kain-kain dipotong sebelum dibagikan kepada para penjahit. Tumpukan kain tinggi seperti bukit kecil memenuhi sudut ruangan. Bau kain baru bercampur dengan bau oli mesin yang khas. Para mandor berjalan bolak-balik memeriksa hasil jahitan para pekerja sambil sesekali memberi arahan dengan suara tegas. Meski terdengar keras, suasana di dalam pabrik tetap terasa hidup. Tawa kecil kadang terdengar di sela-sela suara mesin yang berdentum ritmis. Para pekerja sebagian besar berasal dari desa sekitar Solo. Banyak dari mereka yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Ada yang datang sejak pabrik itu pertama kali berdiri. Bagi mereka, pabrik ini bukan sekadar tempat kerja, tetapi juga tempat mencari harapan. Dari sinilah mereka bisa membiayai sekolah anak, membantu orang tua di desa, atau sekadar menyambung hidup dari hari ke hari. Namun di antara para pekerja itu, ada satu sosok yang dikenal paling rajin. Seorang perempuan muda bernama Sri Lestari. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, rambutnya panjang biasanya diikat sederhana agar tidak mengganggu saat bekerja. Ia dikenal sebagai pekerja yang jarang mengeluh. Bahkan ketika pekerjaan menumpuk, Sri hampir selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruangan produksi. Beberapa teman kerjanya sering bercanda padanya. Mereka mengatakan Sri seperti mesin jahit itu sendiri, tidak pernah berhenti bekerja. Sri hanya tertawa setiap kali mendengar itu. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk membantu keluarganya di desa. Ayahnya sudah lama sakit, dan Sri adalah tulang punggung keluarga. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi datang, mesin jahit mulai berbunyi. Siang hari para pekerja beristirahat sejenak di kantin kecil di samping gedung. Sore menjelang malam, sebagian pekerja pulang, tetapi beberapa orang tetap tinggal untuk lembur jika pesanan sedang banyak. Saat malam tiba, suasana pabrik berubah sedikit lebih sunyi, tetapi suara mesin jahit masih tetap terdengar. Lampu-lampu neon tetap menyala terang di dalam gedung produksi. Dari luar, bangunan itu terlihat seperti kotak besar bercahaya di tengah kawasan industri yang mulai sepi. Namun tidak ada yang menyangka bahwa masa kejayaan pabrik itu tidak akan bertahan lama. Beberapa tahun kemudian, perusahaan mulai mengalami masalah besar. Pesanan berkurang drastis. Beberapa mesin berhenti beroperasi karena biaya perawatan terlalu mahal. Manajemen mulai mengurangi jumlah pekerja sedikit demi sedikit.
Awalnya orang-orang masih berpikir semuanya akan kembali normal. Tapi kenyataannya tidak. Semakin lama, semakin banyak pekerja yang diberhentikan. Ruangan produksi yang dulu penuh suara mesin perlahan mulai terasa lebih sepi. Sampai akhirnya, suatu hari manajemen mengumumkan bahwa pabrik itu akan ditutup. Tidak ada lagi produksi. Tidak ada lagi pekerjaan. Para pekerja hanya bisa berdiri diam mendengar kabar itu. Beberapa orang terlihat menunduk. Ada yang mencoba tetap tenang, meski wajah mereka jelas menunjukkan kekhawatiran. Dalam satu hari, tempat yang dulu penuh kehidupan itu berubah menjadi bangunan yang perlahan akan ditinggalkan. Mesin-mesin jahit yang dulu tidak pernah berhenti kini dimatikan satu persatu. Lampu-lampu dimatikan. Pintu besar gedung produksi ditutup. Dan sejak saat itu, pabrik garmen di pinggiran Solo itu berubah menjadi bangunan kosong yang sunyinya terasa tidak wajar. Penjaga malam baru. Beberapa tahun setelah pabrik itu ditutup, bangunan besar yang dulu penuh suara mesin jahit kini berubah menjadi tempat yang hampir tidak pernah dikunjungi orang. Cat dindingnya mulai mengelupas, sebagian kaca jendela pecah, dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman parkir yang dulu selalu dipenuhi kendaraan para pekerja. Dari kejauhan, pabrik itu terlihat seperti bangunan tua yang perlahan dilupakan oleh waktu. Namun meskipun sudah tidak beroperasi, pemilik bangunan tetap harus menjaga tempat itu. Di dalam gedung masih tersimpan puluhan mesin jahit besar yang nilainya tidak sedikit. Jika dibiarkan tanpa penjaga, bukan tidak mungkin mesin-mesin itu akan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah, seorang pria bernama Sugimin akhirnya diterima bekerja sebagai penjaga malam di pabrik tersebut. Sugimin adalah pria berusia sekitar 40 tahun yang tinggal di desa tidak jauh dari kawasan industri itu. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena sering bekerja di luar ruangan, dan wajahnya terlihat tenang seperti kebanyakan orang desa yang terbiasa hidup sederhana. Sebelum bekerja sebagai satpam, Sugimin pernah menjadi buruh serabutan. Kadang ia membantu orang membangun rumah, kadang bekerja di kebun, dan sesekali ikut proyek kecil di kota. Ketika mendengar ada lowongan penjaga malam di pabrik lama itu, ia langsung menerima tanpa banyak berpikir. Baginya, pekerjaan tetap seperti itu sudah lebih dari cukup. Pada hari pertama bekerja, Sugimin datang sedikit lebih awal. Matahari masih belum tenggelam sepenuhnya ketika ia tiba di gerbang pabrik. Gerbang besi besar itu berkarat di beberapa bagian dan mengeluarkan suara berderit ketika dibuka. Di samping gerbang terdapat sebuah pos keamanan kecil yang sudah terlihat tua. Disitulah Sugimin akan menghabiskan sebagian besar waktunya setiap malam. Seorang mandor tua yang masih bekerja untuk pemilik pabrik memberikan sedikit penjelasan tentang tugasnya. Tidak ada yang terlalu sulit. Sugimin hanya perlu berjaga di malam hari, sesekali berkeliling area pabrik untuk memastikan tidak ada orang masuk, dan melaporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Saat mereka sedang berbicara, beberapa warga desa yang kebetulan lewat sempat berhenti sebentar. Mereka melihat Sugimin dengan ekspresi yang agak aneh, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Salah satu pria tua akhirnya mendekat dan berkata pelan, "Sampean sing bakal jaga pabrik iki, ya?" Sugimin mengangguk sambil tersenyum ramah. Pria tua itu kemudian menatap bangunan pabrik beberapa detik sebelum kembali berkata, "Kalau jaga malam di sini, jangan terlalu sering masuk ke gedung produksi." Sugimin sedikit bingung mendengar kalimat itu. "Kenapa?" tanya Sugimin dengan nada santai. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan sebelum akhirnya berkata, "Tempat itu sudah lama tidak benar-benar kosong." Beberapa warga lain yang berdiri di dekat situ hanya saling pandang tanpa berkata apa-apa. Sugimin sendiri hanya tertawa kecil. Baginya, cerita seperti itu sudah sangat biasa didengar di desa. Hampir setiap tempat tua selalu punya cerita mistis yang diceritakan turun-temurun. Ia tidak terlalu memikirkan perkataan itu. Malam pertama Sugimin berjaga berjalan cukup tenang. Setelah langit benar-benar gelap, kawasan industri itu berubah menjadi sangat sepi. Tidak ada lagi kendaraan yang lewat. Hanya suara angin yang sesekali berhembus melewati bangunan-bangunan tua di sekitar pabrik.
Sugimin duduk di dalam pos keamanan sambil menyeduh kopi dari termos kecil yang ia bawa dari rumah. Lampu kuning redup di pos jaga menjadi satu-satunya sumber cahaya di sekitar gerbang. Sesekali ia melihat ke arah gedung produksi yang berdiri besar dan gelap di tengah. Sekitar pukul 11 malam, Sugimin memutuskan untuk berkeliling area pabrik untuk pertama kalinya. Ia membawa senter dan berjalan perlahan melewati halaman yang dipenuhi rumput liar. Bangunan produksi terlihat sangat besar dari dekat. Pintu besinya tinggi dan tebal, seperti pintu gudang besar yang jarang dibuka. Sugimin menyorotkan senter ke arah jendela-jendela tinggi di dinding pabrik. Sebagian kaca sudah pecah dan terlihat gelap di dalamnya. Tidak ada suara apapun. Tidak ada gerakan. Hanya kesunyian yang terasa aneh. Sugimin sebenarnya tidak merasa takut. Namun ada satu perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu dari dalam bangunan gelap itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut dan kembali ke pos jaga setelah menyelesaikan patroli singkat. Malam itu akhirnya berlalu tanpa kejadian apapun. Tapi Sugimin tidak tahu bahwa beberapa malam kemudian, ia akan mendengar sesuatu dari dalam gedung produksi. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terdengar lagi di pabrik yang sudah mati itu. Suara mesin jahit yang bekerja di tengah malam. Malam yang terlalu sunyi. Beberapa malam pertama setelah mulai bekerja, Sugimin mulai terbiasa dengan suasana pabrik yang sepi. Rutinitasnya hampir selalu sama. Saat malam tiba, ia duduk di pos jaga kecil di dekat gerbang, menyeduh kopi dari termos yang dibawanya dari rumah, lalu sesekali berjalan mengelilingi area pabrik untuk memastikan semuanya aman. Awalnya ia mengira pekerjaan itu akan terasa menyeramkan. Namun setelah beberapa malam berlalu tanpa kejadian apapun, ia mulai merasa bahwa tempat itu sebenarnya tidak seburuk yang orang-orang katakan. Pabrik itu memang tua dan kosong, tapi menurutnya hanya itu saja. Tidak ada sesuatu yang aneh. Setidaknya, itu yang ia pikirkan pada awalnya. Namun semakin lama Sugimin berjaga di sana, ia mulai menyadari satu hal yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Bukan karena melihat sesuatu yang aneh, bukan pula karena mendengar suara yang menyeramkan. Melainkan karena kesunyian di tempat itu terasa terlalu dalam. Pabrik itu sangat besar. Gedung produksinya saja hampir sebesar lapangan sepak bola. Di masa lalu, tempat itu pasti selalu penuh suara. Suara mesin jahit, suara orang berbicara, suara langkah kaki para pekerja yang berlalu lalang. Namun sekarang, semua suara itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanya angin malam yang kadang melewati celah jendela yang pecah. Kadang ketika Sugimin berjalan mengelilingi halaman pabrik, ia bisa mendengar suara daun kering yang terseret angin. Rumput liar yang tumbuh tinggi di sekitar bangunan bergoyang perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suara kecil seperti itu biasanya tidak terlalu diperhatikan orang. Namun di tempat yang sangat sunyi seperti pabrik tua itu, suara sekecil apapun terdengar jauh lebih jelas. Kadang bahkan terasa terlalu jelas. Pada suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Sugimin kembali melakukan patroli seperti biasanya. Ia berjalan perlahan melewati sisi gedung produksi sambil menyorotkan senter ke arah dinding dan jendela-jendela tinggi. Senter kecil itu membuat bayangan panjang di dinding pabrik. Bayangan rumput liar dan tiang besi terlihat bergerak mengikuti arah cahaya. Sugimin sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun saat ia berdiri di dekat pintu besar gedung produksi, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti, suasana di sekitar tempat itu terasa berbeda. Ia berhenti sebentar dan menoleh ke arah bangunan gelap di depannya. Pintu besar gedung produksi tertutup rapat. Karat terlihat di beberapa bagian engselnya. Dari luar, bangunan itu terlihat seperti raksasa gelap yang sedang tertidur di tengah halaman. Sugimin mengarahkan senter ke arah jendela di bagian atas dinding. Di dalamnya hanya terlihat kegelapan. Tidak ada cahaya. Tidak ada gerakan. Sugimin menghela napas pelan. Ia hampir saja melanjutkan langkahnya kembali ke pos jaga ketika sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah suara kecil. Sangat pelan.
Hampir seperti suara logam yang bergesekan. Sugimin menoleh lagi ke arah gedung produksi. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun setelah beberapa detik, tidak ada suara apapun lagi. Sugimin menggelengkan kepala kecil. Mungkin cuma suara angin, gumamnya pelan. Ia lalu berbalik dan berjalan kembali ke pos jaga. Namun tanpa ia sadari, di dalam gedung produksi yang gelap itu, barisan mesin jahit tua masih berdiri di tempatnya masing-masing. Diam. Berdebu. Seolah menunggu seseorang untuk kembali duduk di kursinya. Malam itu Sugimin akhirnya kembali duduk di pos jaga. Ia mencoba menghabiskan kopi yang sudah mulai dingin sambil menatap halaman pabrik yang gelap. Jam di dinding pos jaga menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Di luar, angin malam tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Dan tepat pada saat itulah, Sugimin mendengar sesuatu. Suara yang sangat jelas. Suara yang seharusnya tidak mungkin terdengar di pabrik yang sudah mati itu. Tek, 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 tek. Suara mesin jahit. Bekerja. Di tengah malam. Suara mesin jahit di tengah malam. Suara itu terdengar jelas. Tek, 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 tek. Sugimin langsung mengangkat kepalanya dari meja kecil di pos jaga. Kopi yang tadi hampir habis ia minum masih berada di tangannya. Tapi kini tangannya berhenti bergerak. Ia menatap ke arah halaman pabrik dengan ekspresi bingung. Ia sangat mengenal suara itu. Itu bukan suara angin. Bukan suara logam yang terbentur. Itu adalah suara mesin jahit yang sedang bekerja. Sugimin pernah bekerja di pabrik garmen ketika masih muda. Jadi telinganya sangat familiar dengan ritme suara mesin itu. Sugimin berdiri perlahan dari kursinya. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Beberapa detik pertama suara itu terdengar samar. Namun setelah ia fokus, suara itu semakin jelas terdengar dari arah gedung produksi. Tek, 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 tek. Ritmenya teratur. Persis seperti mesin jahit yang sedang digunakan oleh seseorang yang sudah terbiasa bekerja cepat. Sugimin mengerutkan kening. Ia tahu pasti bahwa listrik di pabrik itu sudah diputus sejak lama. Tidak mungkin ada mesin yang bisa menyala. Sugimin mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang masuk, gumamnya pelan. Bisa saja ada pencuri yang mencoba mengambil mesin jahit dari dalam gedung produksi. Meskipun berat, beberapa bagian mesin bisa saja dibongkar dan dijual. Jika itu benar terjadi, maka ia harus segera mengeceknya. Sugimin mengambil senter yang tergantung di dinding pos jaga. Ia juga membawa tongkat kayu yang biasa digunakan untuk berjaga. Kemudian ia berjalan keluar menuju halaman pabrik. Angin malam terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Langkah Sugimin terdengar jelas di atas tanah berkerikil saat ia berjalan menuju gedung produksi. Cahaya senter menyorot lurus ke depan, membelah kegelapan halaman pabrik. Suara mesin jahit itu masih terdengar. Sekarang bahkan terasa lebih dekat. Tek, 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 tek. Sugimin semakin yakin bahwa suara itu berasal dari dalam gedung produksi. Ketika Sugimin sampai di depan pintu besar gedung produksi, suara itu tiba-tiba berhenti. Kesunyian langsung kembali menyelimuti tempat itu. Sugimin berdiri diam beberapa detik. Ia menatap pintu besar yang berkarat di depannya. Tidak ada suara lagi. Tidak ada gerakan. Hanya angin malam yang pelan kembali berhembus. Sugimin menelan ludah. Ia mendekat perlahan dan memegang gagang pintu besi itu. Pintu itu terasa dingin ketika disentuh. Dengan sedikit tenaga, ia mendorongnya. Pintu besar itu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang yang memecah kesunyian malam. Cahaya senter langsung masuk ke dalam ruangan produksi yang luas dan gelap. Sugimin melangkah masuk. Ruangan itu jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Barisan mesin jahit tua berjajar rapi dari depan hingga ke bagian paling belakang ruangan. Semua mesin tertutup lapisan debu tebal. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Sugimin mengangkat senter lebih tinggi dan menyinari setiap barisan mesin satu persatu. Namun semuanya tetap diam. Sugimin berdiri beberapa saat di tengah ruangan.
Ia mencoba mendengarkan lagi. Namun suara mesin jahit yang tadi begitu jelas kini benar-benar menghilang. Hanya ada suara napasnya sendiri yang terdengar di ruangan kosong itu. Sugimin akhirnya menggelengkan kepala. Mungkin cuma salah dengar, gumamnya. Ia lalu berbalik menuju pintu keluar. Namun saat Sugimin hampir sampai di pintu, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Tek, 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 tek. Suara mesin jahit. Bekerja. Sangat jelas. Dan berasal dari salah satu mesin di dalam ruangan itu. Sugimin perlahan berhenti berjalan. Bulu kuduknya langsung berdiri. Karena ia tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada siapapun di ruangan itu tadi. Sosok di depan mesin jahit. Sugimin membeku di tempatnya. Suara itu sekarang terdengar sangat dekat. Bukan lagi dari arah luar gedung, bukan pula dari kejauhan. Suara itu berada di dalam ruangan yang sama dengannya. Tek, 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 tek. Ritmenya teratur. Cepat. Persis seperti seseorang yang sedang menjahit kain dalam jumlah banyak. Sugimin tidak langsung berbalik. Dadanya terasa sedikit sesak. Untuk beberapa detik ia hanya berdiri diam sambil mencoba memastikan apakah telinganya benar-benar tidak salah mendengar. Namun suara itu tetap ada. Perlahan, Sugimin mulai memutar tubuhnya. Gerakannya sangat hati-hati, seolah takut jika sesuatu di belakangnya menyadari bahwa ia sedang memperhatikan. Cahaya senter yang ada di tangannya ikut bergerak perlahan menyapu ruangan produksi yang gelap. Barisan mesin jahit yang tadi terlihat kosong kini tampak berbeda. Bayangan mesin yang memanjang di lantai terlihat seperti deretan sosok duduk dalam kegelapan. Sugimin menelan ludah. Suara mesin itu masih terus terdengar. Tek, 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 tek. Sugimin akhirnya menyorotkan senter lebih jauh ke arah belakang ruangan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Seseorang duduk di salah satu kursi mesin jahit. Sugimin langsung terdiam. Karena ia yakin sekali sebelumnya ruangan itu kosong. Namun sekarang, jelas terlihat ada sosok perempuan duduk membungkuk di depan salah satu mesin jahit tua. Perempuan itu duduk dengan posisi sedikit membungkuk, seperti pekerja yang sedang fokus menjahit sesuatu. Rambutnya panjang dan menjuntai ke depan hingga menutupi wajahnya. Pakaiannya terlihat seperti seragam pabrik lama yang warnanya sudah kusam. Dan yang paling membuat Sugimin merinding, tangannya bergerak sangat cepat di atas meja mesin jahit. Seolah sedang menjahit kain. Namun ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Mesin jahit di depannya tidak bergerak sama sekali. Roda mesin diam. Pedal kaki tidak bergerak. Dan tidak ada listrik di pabrik itu. Namun tangan perempuan itu tetap bergerak. Menjahit sesuatu yang tidak terlihat. Sugimin merasa tenggorokannya tiba-tiba kering. Ia mencoba berpikir bahwa mungkin perempuan itu adalah pencuri atau orang gila yang masuk ke dalam pabrik. Dengan suara yang sedikit gemetar, Sugimin mencoba berbicara. Embok? Perempuan itu tidak berhenti bergerak. Tangannya tetap menjahit dengan gerakan yang cepat. Tek, 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 tek. Padahal mesin jahit itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Sugimin mencoba sekali lagi. Embok? Sampean sinten. Kali ini tangan perempuan itu berhenti bergerak. Ruangan itu langsung kembali sunyi. Sugimin bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya. Untuk beberapa detik tidak ada yang bergerak. Kemudian, tangan perempuan itu kembali bergerak. Namun kali ini gerakannya jauh lebih cepat. Seolah ia sedang berusaha menyelesaikan jahitan yang sangat banyak. Gerakan tangannya bahkan terlihat tidak wajar. Seperti mesin yang bekerja tanpa henti. Sugimin mundur satu langkah. Perasaannya tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah dengan sosok itu. Sangat salah. Namun sebelum Sugimin sempat mengatakan apapun lagi, perempuan itu tiba-tiba berhenti. Lalu perlahan, kepalanya menoleh ke arah Sugimin. Meskipun wajahnya masih tertutup rambut, Sugimin bisa merasakan bahwa sosok itu sedang menatapnya. Pada saat itulah Sugimin akhirnya sadar.
Sosok perempuan yang duduk di depan mesin jahit itu tidak memiliki bayangan di lantai, dan kakinya tidak menyentuh lantai sama sekali. Seolah tubuhnya melayang sedikit di atas kursi mesin jahit. Sugimin langsung merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tahu sekarang bahwa yang ada di depannya bukan manusia, mesin-mesin yang ikut bekerja. Sugimin berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya terasa dingin, seperti seluruh darah di tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir. Senter di tangannya masih menyorot ke arah sosok perempuan yang duduk di depan mesin jahit tua itu. Perempuan itu tetap diam beberapa detik. Rambut panjangnya menutupi wajahnya sepenuhnya, membuat Sugimin tidak bisa melihat ekspresi apapun dari wajahnya. Namun entah kenapa, Sugimin bisa merasakan bahwa sosok itu sedang menatap langsung ke arahnya. Perasaan itu membuat dada Sugimin terasa semakin sesak. Beberapa detik kemudian, tangan perempuan itu kembali bergerak. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk ukuran manusia. Tangannya seperti sedang menjahit sesuatu yang tidak terlihat di atas meja mesin jahit tua itu. Namun yang membuat Sugimin merinding bukan hanya gerakan tangannya, melainkan suara yang tiba-tiba kembali terdengar. Tek, 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 tek. Suara mesin jahit. Padahal roda mesin itu tidak bergerak sama sekali. Sugimin mundur satu langkah lagi. Instingnya mengatakan bahwa ia harus segera keluar dari ruangan itu. Ia tidak ingin tahu siapa perempuan itu. Ia juga tidak ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam gedung produksi itu. Yang ia tahu sekarang hanya satu hal. Tempat itu tidak seharusnya dihuni oleh siapapun. Sugimin mulai berjalan mundur perlahan menuju pintu keluar. Namun ketika Sugimin baru berjalan beberapa langkah, suara baru tiba-tiba muncul dari bagian lain ruangan. Tek, tek, tek. Sugimin langsung berhenti. Matanya membesar. Karena suara itu bukan berasal dari mesin jahit yang diduduki perempuan tadi. Suara itu datang dari mesin jahit lain di ruangan itu. Sugimin perlahan mengarahkan senter ke arah barisan mesin yang lain. Semua mesin tetap terlihat diam. Namun suara itu masih terdengar. Beberapa detik kemudian, suara lain muncul lagi. Tek, 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 tek. Sekarang datang dari arah yang berbeda. Sugimin mulai merasa napasnya semakin berat. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Dan perlahan ia menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Suara mesin jahit itu sekarang terdengar dari berbagai arah sekaligus. Sugimin menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Barisan mesin jahit tua yang tadi terlihat sunyi kini terasa berbeda. Entah kenapa, suasana di ruangan itu terasa seperti penuh. Seolah-olah ada banyak orang yang sedang duduk di kursi mesin jahit itu. Padahal secara kasat mata, kursi-kursi itu tetap kosong. Tiba-tiba, semua suara itu terdengar bersamaan. Tek, 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 tek. Puluhan suara mesin jahit seperti bekerja sekaligus. Suara itu memenuhi seluruh ruangan produksi. Persis seperti suasana pabrik ketika masih beroperasi dulu. Sugimin merasa kepalanya berdenyut mendengar suara itu. Sugimin langsung berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Ia tidak peduli lagi dengan tugasnya menjaga pabrik. Yang ia inginkan sekarang hanya satu. Keluar dari gedung itu secepat mungkin. Namun ketika ia hampir mencapai pintu, sesuatu terdengar dari belakangnya. Suara perempuan. Sangat pelan. Seperti bisikan. Suara itu berkata dengan lirih. Jahitane, durung rampung. Jahitannya belum selesai. Sugimin berhenti mendadak. Bulu kuduknya berdiri. Karena suara itu sangat dekat. Sangat dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Penjahit yang tidak pernah pulang. Sugimin membeku di depan pintu besar gedung produksi. Bisikan itu masih terasa sangat dekat di telinganya. Jahitane, durung rampung. Suara perempuan itu lirih, serak, dan terdengar sangat lelah. Seolah berasal dari seseorang yang sudah bekerja terlalu lama tanpa istirahat. Sugimin bahkan bisa merasakan napas dingin di belakang lehernya. Namun ia tidak berani menoleh.
Seluruh tubuhnya terasa kaku. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Sugimin akhirnya memaksa tubuhnya bergerak. Ia langsung mendorong pintu besar itu dan keluar dari gedung produksi secepat mungkin. Udara malam yang dingin langsung menyambutnya ketika ia melangkah ke halaman pabrik. Namun anehnya, suara mesin jahit dari dalam gedung masih terus terdengar. Tek, 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 tek. Padahal Sugimin sudah berada di luar. Sugimin berlari menuju pos jaga tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya cepat, hampir tersandung beberapa kali karena tanah halaman yang tidak rata. Suara mesin jahit itu masih terdengar dari dalam gedung produksi. Namun semakin lama, suara itu perlahan mulai menghilang. Sampai akhirnya hanya tersisa kesunyian malam. Sugimin langsung masuk ke pos jaga dan menutup pintu kayunya. Tangannya gemetar hebat. Malam itu Sugimin tidak berani keluar lagi. Ia hanya duduk di kursinya sambil menatap pintu pos jaga, seolah takut jika sesuatu tiba-tiba masuk dari luar. Jam di dinding terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Sesekali Sugimin mendengar suara angin melewati halaman pabrik. Dan setiap kali suara itu terdengar, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Akhirnya pagi datang juga. Langit mulai berubah warna menjadi abu-abu terang. Cahaya matahari perlahan menyinari halaman pabrik yang dipenuhi rumput liar. Sugimin keluar dari pos jaga dengan langkah pelan. Malam tadi terasa seperti mimpi buruk yang sangat panjang. Namun ketika ia melihat gedung produksi di kejauhan, perasaan tidak enak itu kembali muncul. Bangunan itu terlihat sama seperti kemarin. Sunyi, gelap, seolah tidak pernah terjadi apapun di dalamnya. Tidak lama kemudian, seorang warga tua dari desa sekitar lewat di depan pabrik. Orang itu adalah Mbah Karto, salah satu warga tertua di kampung tersebut. Sugimin yang masih terlihat pucat langsung memanggilnya. "Mbah, kulo bade takon." Mbah Karto berhenti dan menatap Sugimin dengan wajah tenang. Sugimin kemudian menceritakan semua yang ia alami malam tadi. Tentang suara mesin jahit. Tentang perempuan yang duduk di depan mesin. Dan tentang bisikan yang ia dengar di belakangnya. Mbah Karto hanya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang. Seolah cerita itu bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Setelah Sugimin selesai bercerita, Mbah Karto menghela napas panjang. Kemudian ia menatap gedung produksi yang berdiri besar di tengah halaman pabrik. Lalu ia berkata pelan, "Dulu, ada pekerja perempuan di situ." Sugimin langsung menatap Mbah Karto. Namanya Sri Lestari. "Dia orang yang paling rajin di pabrik itu," lanjut Mbah Karto. "Kalau ada lembur, dia hampir selalu yang terakhir pulang." Menurut cerita warga lama, Sri Lestari sering memaksakan diri bekerja terlalu keras. Ia harus mengirim uang untuk keluarganya di desa. Karena itu ia jarang menolak pekerjaan tambahan. Namun suatu malam, Sri Lestari bekerja sendirian di gedung produksi. Pesanan pakaian sedang sangat banyak. Ia harus menyelesaikan target jahitan sebelum pagi. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah. Dan malam itu, Sri Lestari jatuh pingsan di depan mesin jahitnya. Ia tidak pernah bangun lagi. Mbah Karto menatap Sugimin dengan serius. Sejak saat itu, kadang orang masih dengar suara mesin jahit dari pabrik itu. Sugimin merasa tenggorokannya kembali kering. Ia sudah tahu sekarang siapa sosok yang ia lihat malam tadi. Seorang pekerja yang tidak pernah pulang dari tempat kerjanya. Malam kedua yang lebih menyeramkan. Setelah mendengar cerita dari Mbah Karto, Sugimin tidak langsung pulang ke rumah. Ia masih berdiri di depan pos jaga sambil menatap gedung produksi yang besar dan sunyi itu. Sekarang perasaannya berbeda. Bangunan yang tadi terlihat hanya seperti pabrik tua kosong, kini terasa seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Cerita tentang Sri Lestari terus terngiang di kepalanya. Seorang pekerja yang meninggal di depan mesin jahitnya sendiri. Dan yang lebih membuat Sugimin tidak tenang, adalah kenyataan bahwa ia sudah melihat arwah perempuan itu dengan mata kepalanya sendiri. Sepanjang hari itu Sugimin terus memikirkan kejadian malam tadi.
Ia sempat berpikir untuk berhenti bekerja saja. Namun pekerjaan seperti ini tidak mudah didapat di desa. Lagi pula, ia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin kejadian semalam hanyalah halusinasi karena kelelahan. Namun ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi gelap, perasaan tidak enak itu kembali muncul. Sugimin harus berjaga lagi malam ini. Dan itu berarti ia harus kembali berada di tempat yang sama. Malam datang lebih cepat dari yang Sugimin harapkan. Lampu kecil di pos jaga kembali menjadi satu-satunya sumber cahaya di gerbang pabrik. Sugimin duduk di kursinya sambil memegang cangkir kopi yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini ia tidak bisa merasa tenang. Matanya sesekali melirik ke arah gedung produksi di tengah halaman. Gedung itu tampak gelap seperti lubang besar yang menelan cahaya malam. Sekitar pukul 11 malam, Sugimin memutuskan untuk berkeliling seperti biasa. Ia mencoba bersikap normal meskipun pikirannya terus dipenuhi bayangan kejadian malam sebelumnya. Ia mengambil senter dan berjalan keluar dari pos jaga. Udara malam terasa dingin. Langkahnya terdengar jelas di atas kerikil halaman pabrik yang sepi. Sugimin tidak berniat masuk ke gedung produksi malam ini. Ia hanya berjalan mengelilingi halaman sambil memastikan tidak ada orang yang masuk ke area pabrik. Namun ketika ia berjalan melewati sisi gedung produksi, ia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap salah satu jendela besar di dinding pabrik. Di dalam ruangan yang gelap itu, seperti ada cahaya yang bergerak sangat pelan. Sugimin mengerutkan kening. Ia yakin sekali bahwa di dalam pabrik tidak ada listrik. Tidak mungkin ada lampu yang menyala. Namun cahaya itu tetap terlihat. Sangat samar, seperti cahaya lampu neon tua yang hampir mati. Sugimin merasa tenggorokannya kembali kering. Dengan langkah ragu, Sugimin mendekati dinding pabrik dan mencoba mengintip melalui jendela yang kacanya sudah pecah. Cahaya senter di tangannya ia matikan agar bisa melihat lebih jelas ke dalam. Dan ketika matanya mulai menyesuaikan dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di dalam ruangan produksi, ada banyak sosok yang duduk di depan mesin jahit. Sugimin langsung mundur satu langkah. Matanya membelalak. Barisan mesin jahit yang tadi malam terlihat kosong kini tampak seperti dipenuhi pekerja. Sosok-sosok itu duduk membungkuk seperti orang yang sedang bekerja. Kepala mereka menunduk. Tangan mereka bergerak perlahan. Namun tidak ada satupun wajah yang terlihat jelas. Dan kemudian, suara itu muncul lagi. Namun kali ini bukan hanya satu. Puluhan suara mesin jahit terdengar bersamaan. Tek, 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 tek. Suara itu memenuhi seluruh gedung produksi. Seperti pabrik itu kembali hidup. Namun bukan oleh manusia, melainkan oleh arwah para pekerja yang tidak pernah meninggalkan tempat itu. Sugimin langsung berlari menjauh dari jendela itu. Sekarang ia mengerti satu hal yang sangat jelas. Arwah Sri Lestari tidak sendirian di pabrik itu. Masih ada banyak pekerja lain yang tampaknya belum pernah benar-benar pergi dari tempat kerja mereka. Dan malam itu, Sugimin baru saja melihat mereka semua. Pabrik yang memanggil. Sugimin berlari secepat yang ia bisa meninggalkan jendela gedung produksi. Napasnya mulai tersengal-sengal, sementara langkahnya terdengar keras di atas kerikil halaman pabrik yang sunyi. Ia tidak berani menoleh ke belakang, meskipun perasaan di dalam hatinya terus mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari dalam gedung itu. Ia akhirnya berhenti di dekat pos jaga. Tangannya bertumpu di lutut, mencoba mengatur napas yang kacau. Dadanya naik turun dengan cepat. Malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Namun bahkan dari jarak itu, Sugimin masih bisa mendengar suara mesin jahit dari dalam gedung produksi. Tek, 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 tek. Sugimin memaksakan diri masuk ke pos jaga. Ia langsung menutup pintu kayu kecil itu dan duduk di kursinya. Lampu kuning redup di langit-langit pos jaga terasa seperti satu-satunya tempat aman di seluruh area pabrik. Namun perasaan aman itu tidak bertahan lama. Karena beberapa detik kemudian, suara mesin jahit itu tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang muncul setelahnya terasa jauh lebih menakutkan.
Sugimin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap keluar jendela pos jaga. Gedung produksi itu masih berdiri gelap di tengah halaman. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Namun tiba-tiba, braak, suara keras terdengar dari arah gedung produksi. Sugimin langsung berdiri dari kursinya. Matanya membelalak menatap keluar jendela. Pintu besar gedung produksi, yang tadi tertutup rapat, sekarang terbuka lebar. Sugimin merasakan tenggorokannya tiba-tiba kering. Ia tidak ingat ada angin kencang malam ini. Dan pintu itu terlalu berat untuk bisa terbuka sendiri. Namun sekarang pintu besar itu benar-benar terbuka. Dari dalam gedung produksi hanya terlihat kegelapan. Gelap yang terasa seperti menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Sugimin berdiri membeku di dalam pos jaga. Ia tidak berani keluar. Namun sesuatu di dalam dirinya terasa seperti sedang ditarik perlahan. Matanya terus menatap pintu gedung produksi yang terbuka itu. Seolah-olah ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggunya. Dan tepat pada saat itu, Sugimin mendengar sesuatu. Sebuah suara. Suara itu sangat pelan. Namun jelas. Min. Sugimin langsung menegang. Itu adalah panggilan. Dan suara itu memanggil namanya. Min. Sugimin. Suara perempuan. Serak. Lelah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Sugimin merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia tahu suara itu berasal dari dalam gedung produksi. Dan suara itu terdengar semakin jelas. Min. Bantu aku. Jahitane, durung rampung. Sugimin menggigit bibirnya. Sekarang ia mengerti. Arwah pekerja itu tidak hanya ingin menjahit. Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba dari dalam gedung terdengar lagi suara yang sangat familiar. Namun kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Puluhan mesin jahit seperti menyala bersamaan. Tek 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 tek. Suara itu menggema keluar dari gedung produksi. Sugimin langsung mundur selangkah. Karena dari dalam kegelapan pintu gedung produksi, ia melihat sesuatu bergerak. Seperti puluhan bayangan orang yang berdiri perlahan dari kursi mesin jahit mereka. Sugimin tidak menunggu lebih lama lagi. Ia langsung membuka pintu pos jaga dan berlari menuju gerbang pabrik. Ia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Ia tidak peduli lagi dengan mesin-mesin di dalam gedung itu. Yang ia tahu sekarang hanya satu. Jika ia tetap tinggal di sana, mungkin ia tidak akan pernah pulang. Shift yang tidak pernah selesai. Sugimin berlari tanpa henti meninggalkan gerbang pabrik itu. Langkahnya terburu-buru menyusuri jalan kecil menuju desa. Malam terasa sangat sunyi, hanya suara napasnya yang terdengar keras di telinganya sendiri. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun di tengah langkahnya yang tergesa-gesa, ia masih bisa mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara itu samar, tapi jelas. Tek, 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 tek. Suara mesin jahit. Masih terdengar dari arah pabrik tua itu. Malam itu Sugimin tidak kembali ke pabrik. Ia langsung pulang ke rumahnya dengan tubuh gemetar. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ruangan produksi yang dipenuhi sosok-sosok pekerja bayangan selalu muncul kembali di pikirannya. Bayangan perempuan berambut panjang yang duduk di depan mesin jahit itu juga terus terngiang di kepalanya. Dan yang paling mengganggu adalah suara bisikan yang ia dengar di telinganya. Jahitane, durung rampung. Keesokan paginya, Sugimin kembali ke pabrik hanya untuk satu hal. Mengambil barang-barangnya. Saat ia tiba di gerbang pabrik, suasana tempat itu terlihat sama seperti biasanya. Sunyi. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu pernah terjadi di sana. Gedung produksi berdiri diam di tengah halaman yang dipenuhi rumput liar. Pintu besar yang semalam terbuka kini kembali tertutup rapat. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Sugimin tidak mencoba masuk ke dalam gedung produksi lagi. Ia hanya mengambil tas kecilnya dari pos jaga. Kemudian sebelum pergi, ia menatap sekali lagi ke arah bangunan pabrik itu. Perasaan aneh kembali muncul di dadanya.
Seolah-olah ada sesuatu di dalam gedung itu yang masih memperhatikannya. Menunggu. Beberapa hari kemudian, pemilik pabrik akhirnya mencari penjaga baru. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang bertahan lama bekerja di sana. Ada yang hanya bertahan 2 malam. Ada yang bahkan langsung berhenti setelah malam pertama. Mereka semua mengatakan hal yang hampir sama. Mereka mendengar sesuatu dari dalam gedung produksi. Suara mesin jahit yang bekerja di tengah malam. Warga desa sekitar juga mulai sering mendengar suara aneh dari arah pabrik itu. Kadang ketika malam sangat sunyi dan angin berhenti berhembus, dari kejauhan orang masih bisa mendengar suara yang sangat familiar. Suara mesin jahit yang bekerja tanpa henti. Seolah pabrik itu kembali hidup. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat sesuatu dari dalam gedung produksi. Sosok-sosok bayangan duduk di depan mesin jahit. Seperti para pekerja yang sedang menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun tidak ada satupun wajah yang terlihat jelas. Dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah keluar dari gedung itu. Beberapa tahun kemudian, bangunan pabrik itu semakin rusak dan semakin jarang dikunjungi orang. Rumput liar tumbuh semakin tinggi. Sebagian atap gedung mulai runtuh. Namun satu hal tidak pernah berubah. Pada malam tertentu, ketika suasana benar-benar sunyi, masih ada suara yang terdengar dari dalam bangunan tua itu. Tek, 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 tek. Suara mesin jahit yang bekerja tanpa henti. Warga sekitar akhirnya percaya pada satu hal, bahwa beberapa pekerja dari pabrik itu tidak pernah benar-benar pulang. Mereka masih duduk di kursi mesin jahit mereka, masih menjahit, masih mengejar target pekerjaan yang tidak pernah selesai. Karena bagi mereka, shift kerja di pabrik itu tidak pernah berakhir. Dan jika suatu malam, kamu melewati kawasan industri tua di pinggiran Solo, lalu dari kejauhan kamu mendengar suara mesin jahit yang bekerja di tengah malam, sebaiknya jangan mencoba mendekati pabrik itu. Karena mungkin ada seseorang di dalam sana yang masih bekerja.